sebelum mulai kita ini ini di Oke, kita ini ya, mulai lagi. Kita mau ada sampling dua hal yang menurut saya penting. Satu, masalah insentif. Yang kedua, masalah NPL, profit and loss. Kalau ada perusahaan, kita sebagai, misalnya kita punya perusahaan, NPL penting. Sekarang yang jalanin sama Pak Haji. Kenapa Pak Haji ngelakuin ini? Misalnya ya, ada pengurangan karyawan dan yang lain-lainnya. Karena dia nggak mau usaha kan pengennya untung. Kalau nggak untung, strateginya kayak apa? Makanya kita butuh alatnya untuk mengetahui untung atau enggak, namanya NPL. PNL bukan NPL, profit and loss. Oke, kita insentif dulu ya, kabar gembira dulu. Oke, untuk insentif dimulai tahun 2021 ini kita sebagai operasional dikasih jatah 30% dari insentif yang didapat PS kalau tembus insentif. Ingat 30%. Seharusnya 30% itu pembagiannya ada di salesman, kemudian ada di supervisor dan di ON. Itu khusus PS, saya nggak termasuk. Kan kita yang jadi soal kan kita nggak ada supervisor, mungkin OM ada. Nah, kebijakan di kita kan ya, kan nggak semua sales, semuanya karyawan dikasih ya kan, dibagiin. Kalau misalnya kalian dapat, dibagi rata sama yang lain, orang gudang sama orang penerima, ya nggak apa-apa. Karena kenapa? Karena kita di gudang, di mana? Di ya, gudang terus sama di pengiriman belum ada insentif sendiri. Kalau kita yang di depo, orang pengiriman itu pakai modis, jadi bisa ke tracking kayak kalian, jadi bisa dapat insentif. Semakin banyak toko yang terkirim, ada hitungan insentif. Orang gudang dia ada namanya BAC, bonus akhir tahun. Kalau kita untung ada keuntungan, orang gudang didapat, tapi di kita nggak ada. Makanya kebijakan dari Pak, kalau dapat insentif salesman dapat, dibagiin sama yang lain. Oke. Jumlahnya 30% dari yang didapat PS. Yang didapat PS itu berapa? 1%. Misal omsetnya 3 miliar, 1%-nya berapa? 30 juta yang dapat PS. Dapat insentif dari SNS. 30 itu dibagi 70 sama 30, yang 30 dibagi ke kita. Kita kasih contoh perhitungannya. Contoh perhitungannya, kurang lebih enggak kita kasih bilang. Jangan ngantuk Adif. Orang ngomong ngantuk ya. Ini ya, kita insentifnya per 3 bulan sekali, namanya triwulan. Oke, total bulan triwulan 1 tuh Januari, Februari, Maret. Total sell out target kita 3,6 M. Oke, realisasi kita di Januari 100%. Di Februari sekarang per hari ini 59%. Masih jauh nggak? Masih jauh. Kalau dari totalnya 52% rata-rata ya untuk triwulan. Oke. Passwordnya kalau mau dapat insentif 90% minimal. Oke. Untuk di bulan Januari kalau kita misalnya mau ngitung insentif operasional di bulan Januari, itu ada kita udah dapat 3,5 juta untuk operasional. Di bulan Februari, kenapa kita masih merah? Karena Belum nyampe. Berarti kita masih minus. Merah itu walaupun nilainya 1,9 juta itu belum nyampe, karena masih minus. Minimal 90% baru dia hijau. Di total kita juga masih merah. Nah, kalau kita bagi per karyawan, kita kan ada 14 ya sekarang ya. Saya Karyawan. Ya. Rata-rata dapat 257 kalau di bulan Januari, kalau Februari belum dapat. Tapi nanti totalnya kuncinya di bulan Maret akhir. Hitung-hitungannya dapat rata-rata 9% atau enggak? Oke.
Kalau misalnya, Rata-rata 90%. nah, misalnya dari target ini kita tembus 90% aja gitu ya, berapa duit yang dapat bisa? Kali 1%. Kalau misalnya tembus 90% dan omsetnya kira-kira sini ya, omsetnya dapat 90%, jadi total yang dapat nanti 10 juta itu untuk operasional. 3 bulan. Tinggal 3 bulan. Tinggal dibagi berapa orang yang Ya, ada. Semakin banyak karyawan, semakin dikit. sedikit yang didapat. Nah, kalau kita ada 14 hitungannya, mungkin per orang 700.000. Kalau dapat minimal, ini angka minimal 90%. Kalau di bawah 700.000 ini berarti bukan dapat. PS pun nggak dapat. Ya, lumayan kan? Alhamdulillah lumayan. Sebelumnya nggak ada. Ya. Kuncinya apa? Offset. Kuncinya omset. Berapa persen? Minimum rata-rata. 90% rata-rata. Di Februari kita udah minus jauh, kita tinggal 6 hari kiriman lagi. Hari kemarin sama nanti 5 hari lagi. Sampai hari Jumat doang. Kalau mau 90 orangnya harus 30%, Pak. Iya dong. 30% dari target 1,114 berapa juta? 6 hari saya. 5 hari. 5 hari. Kalau mau dapat nanti mungkin di Februari kita lolos ya nggak dapat. Di Maretnya nih, itu pun dikejarin karena ini berarti ke kalian dan teman-teman kita semuanya. Ini untuk insentif, dikejar untuk omsetnya. Oke, insentif ada yang mau ditanyain? Februari udah nggak ada harapan, Bro. Masih ada, bukan tidak ada. Omsetnya kalian harus Cuman kalau diuangkan berapa ya, Bro? di Februari. Februari mah kalau diuangkan lolos, kalau nggak nyampe 90%. Kalau mau 90% hampir 200 juta. Nggak tahu berapa. Ya mungkin ya. Tapi intinya kalau misalnya Februari nggak masuk, tapi di Maret masuk dan total rata-rata bulan Februari, Januari, Februari, Maret 90% masih dapat. Di Februari dia dapat tembus paling 5, Pak. Loh kan nggak tahu bahasa. Iya. Tahu COVID. Covid kan setiap hari ada. Di 2020 ada. Januari kita masih ada Covid nggak? Bisa nyampe. Iya, ada COVID nih. Pasangan warga. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Ada yang kurang jelas? Cukup. Kalau cukup, kita lanjut ke PNL, Profit and Loss. Sebenarnya ini pengetahuan kalian nggak perlu tahu, tapi apa salahnya kita belajar? Orang punya ilmu tuh enak, serius. Dengan ilmu kita lebih apa ya? Lebih tenang gitu ya, lebih tahu bersikap. Orang yang punya ilmu tuh apa ya? Punya ini lah ya, punya wibawa ya. Misalnya orang ngelakuin A, B, C, kalau kita tahu ilmunya, oh iya, karena ada sebabnya B, C, D, E. Jadi kita nggak cuma asal nyalain. Orang punya ilmu tuh mantap. Dan ilmu ini penting. Kalau kalian ada di bisnis apapun ya, orang jualan penting. Karena nggak mungkin kan orang jualan Si sayur juga, Pak. kalau orang bisnis orang sayur apapun butuh ini ilmunya dasarnya, tapi dia lebih simpel. Kan mikirnya cuma beli barang, jual barang, untungnya berapa, kan? Ya. Nah, hasilnya berapa? Ya, ini pun sama, tapi lebih agak sedikit kompleks. Di sini mungkin sedikit ya, nanti di tempat kita yang di depo lebih banyak lagi ya hitungnya. Tapi prinsip dasarnya sama. Oke, kita mulai dari satu persatu. OPEX, Operational Expenditure.
atau biaya operasional per bulan. Oh, itu rincian. Nah itu rincian, nah ini rincian dari Pak Haji kemarin. Kita bukanya kalian kan nggak apa-apa karena kalian juga udah sering dikasih tahu sama Pak Haji kan, untung atau enggak. Ya, dan ini juga alasan Pak Haji kenapa butuh orang dikurangin atau nanti butuh ditambah berdasarkan dari ini. Jadi kita misalnya, oh ada yang dikurangin, kenapa sih Pak Haji ngurang-ngurangin? Kasihan orang. Sama kita dibahasnya. Tapi namanya bisnis kita ya harus punya hitung-hitungannya. Kalau nggak ada yang kayak gini, masa iya mau rugi terus? Terus kalau yang dikurangin misalnya 1, 2, 3 orang, kenapa sih nggak cuma 1 doang? Ya, nanti kita kasih simulasi. Karena biasanya kalau kurangin 1, 2 orang bisa nyelamatin yang lain daripada enggak sama sekali. Sama sekali Soalnya bisa kalau misalnya buat 5 orang doang. Gaji karyawan yang kemarin dikasih data sama Haji ya. Gaji karyawan totalnya ini pengeluaran fitnya karena per bulan udah masuk. Sekitar 36 ya, untuk 15 orang. Jadi per orang segitu, kalian ada sendiri. Bisa motor segini, bensin segitu. Bensin ini bensin untuk kalian ya. Kan dapat bensin ya. Kemudian listrik dan internet 2 juta per bulan, solar 3.800.000. Ini itemnya sedikit ya, tapi selain ini masih ada lagi, tapi nggak dimasukin mungkin. Untuk ATK, yang ada print, dapat kertas-kertas, itu kan juga beli. Terus yang kedua ada pajak. Orang usaha mesti ada pajak, tapi nggak dimasukin di sini, karena untuk operasional. Oke. Kemudian fixed margin, keuntungan yang didapat dari penjualan kita beli dari SNS sama dijual ke toko. Untungannya berapa? 5%. Misal kalian jualan 1 juta, yang didapat Pak Haji 5,5% berapa? Segitu. Ya, paham kan? Kalau dari SNS sih ngasihnya 6, tapi yang 0,5 dikasih buat budget sekalian. Oke, paham ya? Kemudian modalnya Pak Haji ke SNS itu 1,5 M. Ya, ini duitnya nganggur di bank sana. Iya nganggur. Duitnya cash. Kalau nggak ada bank garansi, OPEC nggak PS nggak bisa dikasih barang. Jaminan apa ya? Jaminan doang, duitnya nganggur. Kemudian ada presentasi LN. Ini kalian sebenarnya nggak perlu tahu. LN itu laba neto atau laba yang setelah dikurangin dari biaya operasional, Keuntungan. terus sama return of investment atau balik modalnya Pak Haji untuk dapat 1,5 M itu ada berapa bulan atau berapa tahun. Kalau di sini ada 78,7 bulan atau 6,5 tahun, Pak Haji dapat 1,5 M. Kalau Omsetnya nyampe baik. perhitungannya di sini detailnya. Oke, target BP base plan. Tapi yang ditargetin di PS itu adalah sell out, ya kan? Januari 1,198, Februari 1,14. Laba brutonya ini 5,5% tadi. Ini untung kotornya Pak Haji. Kalau dia dapat jualan atau kita tembus target ke 1,198 per bulan, Pak Haji di bulan Januari bisa nyampe 65,9 juta. Kemudian Februari 61 juta. Dan perhitungannya rinciannya ke bawah. Tapi kalau laba neto, laba yang bruto dikurangin dari pengeluaran OPEC tadi yang buat gaji kalian, yang untuk listrik. Jadi di bulan Januari Pak Haji kalau dihitungan di sini sesuai dengan targetnya dapatnya 20 juta. Tapi realisasinya lihat 1,9 laba bruto, laba netonya 20,23 juta, 23,4 juta. Berarti masih untung. Ya, untung. Alhamdulillah. Di Februari realisasi kita masih 657 juta. Laba brutonya 36 juta. Kalau dikurangin 45,765 juta buat gaji dan yang lain-lain, Pak Haji masih minus 9
9,5. Itu pun kemarin ada yang ganti ban, mobil rusak, STNK 4 jutaan sendiri. Berarti tambah lagi berapa tuh? 13 juta. Yang Pak Haji di bulan ini masih minus. Makanya itu ada yang namanya kurang karyawan, di efisiensi lagi. Karena kita kalau kita berpikir sebagai Pak Haji, ya emang tindakan itu wajib, perlu. Kalau enggak, masa iya kita nutupin kerugian. Nah, menurut kalian, kita kan masih minus ya di Februari. Biar kita enggak minus, komponen apa yang bisa dimaksimalin atau biar bisa efisien? Pertama jelas omset ya. Semakin gede omset, berarti kan otomatis labanya semakin dapat. Kalau omset yang kayak kita sekarang miis, miis kan? Iya. Apalagi yang bisa dilakukan Pak Haji agar perusahaannya selamat, agar kalian masih bisa kerja, tapi yang lain mungkin nggak tahu ya. Menurut kalian apa? Apa ya omset Pak? Selain omset, Karyawan itu Pak. apa? Main karyawan. Ngeluarin karyawan. Kita ngasih simulasi ya. Karyawan kita 15. Rencana Pak Haji tadi berapa? 9 orang. Kalau misalnya kita kasih contoh, ini kan 15 ya. Gaji karyawan totalnya jadi berapa? 36. Kalau cuma 9 karyawan, kita kasih 9. Pak Haji udah untung 4,8 juta walaupun penjualan kita masih minus. Gitu. Karena dikurangin biaya operasional. Iya dong, namanya orang usaha bisnis ya harus ininya nggak mau rugi. Iya. Dengan ngurangin orang, yang lain bisa selamat. Kalau nggak ngurangin orang, otomatis kerugiannya masih tambah gede, akhirnya perusahaannya bisa tutup bangkrut. Kalau 12 masih nombok ya Pak? Kalau 12, ini per omset per sekarang ya. Iya. Kita melihatnya di Februari yang hitungnya ya 12. Yang kecil aja Pak, lihat Nomor. Masih nombok 10 juta. Belum tambah ban gitu ya. Belum ban, belum STNK, pajak, belum lagi untuk pajak. Itu mah bilangnya rugi aja dari Januari ke Februari gitu keluarin. Ya emang masih dapat rugi. Nah, jadi kalau kita tahu ilmunya, kita tahu juga, oh Pak Haji itu ngelakuin ini karena kayak gini. Nah, biar kan ujung tombak dari distribusi ya kita sebagai sales. Kalau pengen teman kita tetap ya bertahan di sini, sama-sama nyari nafkah di sini, mereka masih bertahan beberapa bulan lagi ini yang di kuning ini. Kalau terpaksa kuning belum nyampe, Pak Haji nguranginnya yang kuning di atas ini 5 karyawan, dan sekarang udah kejadian 1 orang, itu nanti 2 orang lagi. Untuk nyampe omset kan nggak semudah membalikan tangan. Iya. Plus Pak Haji pun juga paham, kita ini kerja juga yang dilihat bukan cuma hasil. Kalau aku punya prinsip sama, aku kalau punya karyawan nggak cuma hasil doang yang kita lihatin, itu proses kalian, attitude kalian. Kalian kalau misalnya lagi kondisinya kayak gini, signs of crisis, masuk bahasa Indonesia, perasaan oh kita ini masih kayak gini loh, gimana sih biar kita bisa nyumbang paling nggak sedikit buat nambahin omset. Atau intinya kalau kita tugas kita sebagai salesman ya kita prihatin gimana caranya biar nambahin omset. Tahu sendiri ya, walaupun kita dapat toko 1-2 kan salah satu untuk dapat omset ya, nambahin es kayu 1-2 ya lakuin, karena nggak cuma hasil yang dilihatin, tapi proses kalian. Oh, saya semua ini ternyata ada yang lain untuk bantu perusahaan, untuk bantu Pak Haji. Walaupun ada toko sedikit atau sedikit apa, ya cover. Karena kalau semakin banyak toko yang nggak benar, tadi lagi sampai 9 Pak Haji prediksinya,
Baik 9, siapa yang mau dikurangin? Masa dari kalian yang dikurangin? Ya. Masa orang yang gudang yang dikurangin, kasihan juga temen ngobrol kita menunjukkan kita ya kan. Kalau benar mau pakai 9 mah jelas dari semua posisi, Pak. Iya, Posisi dari kurang. posisi. Tapi kan tadi yang sebelumnya kita jelasin, ada tahap-tahap kalau dari itu ada yang bisa dikurangin atau enggak. Kalau mau kurangin nggak bisa langsung karena kita mainnya main data. Tapi kalau nggak main data mah sama Pak Haji, Pak. Kamu nggak bisa. Banyak dua. Ya. Oh. Jadi ini dua tadi yang kita sampaikan. Satu kita masih ada kabar buruk. Apanya? Ya kabar buruknya yang ini masih minus, ya kan? Siap. Kabar baiknya, ya kita ada insentif. Nyampe. Kalau nyampe, tapi balik lagi ke effort kita, ya. Balik lagi ke kalian sih. Balik lagi ke kalian. Kalau kaliannya bagus, orang ya pasti ngasih bagus-bagus aja. Baik bagus. Kawasan di jalan. Banyak. Toko ada berapa sih sekarang, Pak? Kenapa? Toko ada berapa sekarang yang dilihat tadi? Tokoan 656. kalau dibagi dua berarti hampir 330-an. Kenapa dibagi dua? Kalau bagi dua orang misalkan, Maksudnya? bagus. Dulu aja pernah kan yang dua orang? Maksudnya bagus? Kalau menurut Saya saya waktu baru-baru, masalahnya masih baru. iya makanya itu kan dulu pernah. Walaupun nggak maksimal offer ke tokonya pun omsetnya masih 1,4 juta Itu 4. Nah, ini kalau bikin ini ngapain kan ada 4 sales, ternyata omsetnya cuma 600 juta kan. Beda jam. Beda zaman. Iya juga, ya benar juga beda zaman. Juga mau toko-tokonya semua bersama, dari kabar sama orang lain. Kita ada identifikasi dari perbandingan 2019 sama 2021 ada 168 jutaan loss omset kita di toko-toko rinci yang kemarin kita tanyain. Kenapa lossnya? Kan ada alasannya tuh, ada yang nggak mantas, ada yang kreditnya macet, ada yang memang lagi kali lah ya, lagi lah. Ya nggak apa-apa. Ingat, kalau sekarang belum dapat omset bagus, niat baik kita untuk dapat omset bagus itu yang dinilai. Oke, ada yang mau ditanyain? Ini setiap hari ini data berubah. Dan yang jadi pegangan di sini, dan di sini yang dipegang Pak Haji. Dan yang dipegang Pak Haji itu menentuin keputusan Pak Haji. Oke? Ada yang mau ditanya? Paham ya? Paham? Kawan? Paham? Paham? Kalau udah paham, ini udah jam 9 dia berangkat nyari omset. Kalau di depo malam dapat omset, nggak berani pulang. Nyari di rute lain. Misalkan rute ini nggak dapat, over tuh di toko lain. Itu pun kalau yang jalur ya, kalau jalur kan sama aja. Rutenya acak-acakan, Pak. Enggak acak-acakan. Kan di sana kan ada yang kiriman sana tuh, ada juga sales yang ke sana, ada yang kiriman sini nih. Sales yang nggak dapat sini punya toko sebelah sana, jadi cover di telepon nih. Kunjungan yang besok nih, yang misalnya ada di kiriman, di telepon sekarang. Besok kemana nih? Besok nyari lagi. Itu makanya kalau di ini ya, ini di minggu terakhir kita buat namanya BE yang kayak kemarin. Ya. Hari ini harus tembus berapa, harus sampai. Kalau nggak nyampe, makanya telepon ini kita Semua. Minimal yang sejalur aja dulu ya. ini banyak jalur bisa di telepon. Kerja. Iya dong, di lapangan. Masih galak aja ngomongnya. Hah? Masih galak. Kalau aku nggak galak. Iya, Atasan Atas. nggak galak. Iya. Malu sama. Kan juga kita juga ditanyain sama atas kita lagi kan, atasan kita tanya atasan lagi, suruh buatin BE. Nah, ya, apa di salah? Atasnya terakhir itu saja.
April Kemarin sama Wawan kemarin ke kode. itu Saya bisa. sambung nyambung dari nanti. Benar Pak Haji malu. Kenapa malu? Ini ya buat kasih tahu kalian insentif tadi yang 3 bulan. Kalau nggak tembus besok lagi nggak dapat dikasih loh. Intinya harus masuk. Dipaksa PS tuh harus dapat duit, harus dapat insentif. Kalau nggak dapat insentif ya sudah nggak diikuti. Nah, pilihannya keras kan. Mau dapat duit atau enggak? Sudah itu doang. Tapi kalau bulan yang 3 bulan nggak tembus berarti bulan depannya nggak dikasih. Nggak dapat insentif. Bulan kemarin ada yang dikejar gitu ya. Ya, makanya Pak Haji malu. Ya kita harus punya malu kalau nggak dapat paling nggak harian lah omset harian. Jangan nyampe aja balik berapa omset? Biasa Pak, biasa. Jangan bilang gitu, mana sign of crisisnya? Rasanya tadi mana gitu ya? Udah banting, padahal Pak ada omset kita bang lo kenal tuh Pak ada omset. Bukannya gak malu gitu Pak? Iya. Tanggung Pak Haji. Anda ya, Kalau misalnya ngitung mau gak bakal ngitung gitu Pak? Jangan lupa ininya ya. Ini aja lah kita kasih karena kita belum print. Banyakin loh istilahnya, karena tadi juga banyak yang ini kan, banyak barang yang masuk kan. Maksimalin di sana ya juga cuma itu barang tawar ini. Yang toko yang ada semua kalau bisa ngambil. Kalau ada barangnya. Ada. Kalau ada 3 Pak. Cuma ada 3. Ini sudah dapat. Ini gila itu udah dua. Sudah dapat duluan, makanya dia sekalinya lebih bagus. Iya. Pernah dibawa. Pernah dibawa? Aduh. Kapan udah pada apa rasanya? Ya. Semua toko apa tapi kan pernah lupa kalian tidak yang ngomong. Ini tengil. Coklat 500 selesai. Yang lain coklat lebihnya ada yang tahu. Itu udah jam masuk pagi. Apa? Baca. Baca masuk 1 itu doang. Itu kok bisa masuk pagi. Ini kan permintaan barang di Februari itu dibuat di bulan Desember. Data dibuat Desember itu kan ngacunya ke 3 bulan terakhir. Tuh ya, kalau kita di bulan Februari ini kita buat rencana penjualan tuh di bulan April nih. April di sana kita buatin datanya sekarang. Iya. Kalau misalnya hari ini masih ada temil ya kemungkinan temil masih ada masuk. Walaupun mungkin nanti di bulan depan udah nggak jualan lagi, udah nggak laku lagi. Tapi di sistem masih ada. Oke. Yowes sudah. Oke. Semoga dapat omset bagus. Amin. Sebelum selesai kita doa. Kemarin lupa masa Pak. Iya, belum tahu. Nah, doa dipersilakan. Jangan selesai.